Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
Halo. Halo. Iya, siap. Insya Allah. Kok nganu ya? Kok tulit-tulit gitu ya? Menggema suaranya menggema suaranya. Halo Tom, Halo. gue green non oke. Ini ngerembang apa nih Mas Tom? Penerbang, Mbak. Oh, orang mudik lah. Dan tuh orang gue. Mantap. Awet ya. Jadi sekarang tahun Tom. Berarti 2 tahun. Pas 2 tahun. Oh, shit. Wisata. Pangestu nih. Saya ini wisata sini gue udah 2 tahun. Dong. Pangestu nih, Wan. Pangestu nih. Kono wajib ya. Kenapa? Wajib apa ya? Wajib lo. Apalan. Wajib kapal lo. Nggak, apalagi dewi-dewi. Iya. Yang penting ngapal ke. Mulai kapan ya, Mas Nafis? Kudu dikasih risik paling. Ya saya tidak suruh paling. Oh, Mas? Saya masih bersuruh paling. Ini GNI.
Halo. Dengar ya? Halo. Dengar. Nanti kita Sa'altunan Al-Fatihah dulu, terus setelah itu nanti lanjut kamu ya, Tom ya. Nggih. Bibin kok malu. Ora gelem rene. Yuk. Sa'altunan. Beda sebenarnya. Orang mah gitu ya. Bentar. Ada orang gila cantik. Bisa mengenal lagi? Mengenai saya. Caranya saksi ini. Mas itu. Enggak sabu. Lukman. Abu satu. Sampai nggak usah. Enggak Jadi rasa. gede sabu. Lah kok Mas Tommy bisa saya Bisa. coba Mas Tommy kan saya Oke. screen langsung. Hah? Mas Tommy. Dan sama ya duit. Orang nasi yang host kok. Sing anu sing isi. Dan anu toh sebuah Lukman. ya sih saya Oh, sing isi. sing si Tommy. Mas Tommy biasanya kayak Mas Tommy. Ora duit toh wong cah pondok kok. Oh, langsung kita bro. Heeh. Oh. Ayo bismillah. Tewas banget. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan wal Tulang ayatin fi kamali tiqomati minal ijabi wal kibri wal hasad warizqan halalan wasi'an ghairona kisi yakunu lana auna alama rosyad wa ilman mubarakan bidi aftamut kutub waroya sadi dan yang faul adab Wa'amna minal bala wal hawfi wal fitan Audhina wa'is matami dawil hasad
Husna adailil hukuki jami'iha ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya somat wa aksir lana tawabi al-haqi wal huda minal aqribai wal ba'idina wal ab'ad bifadlika ya rahmanu ya muhsinal warom Nabi ilmu sawami alaihi salatu itu salamuhu wal ashabi wa manamil ula qasam bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Islam wa Muhammadin wa Rabbi zidni ilma afiat waj'alni waj'alni marzaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi udunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasan fi ya qaiman bila jawar ya mubdi'an bila mithaq falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Monggo Gus. Monggo Gus Yai. Sama nah, nggih. Langsung nggih. Ya. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi kita. Amin. Kan dia. Ra'yul Hirakla. Ra'yul Hirakla. Ra'yul Hirakla. Ya. Heraklius. Krungu ta ya? Pirang Gus Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yul Hirakla Malikir Rumi. Pikir pendapat Ra'yul Hirakla pendapat Heraklius sifatnya Heraklius Malikir Rumi Raja Rom tidak Bisa apa sinyal TV? Metu. Tomine metu tomine. Wis telepon ta. Tommy di Tommy. Telepon aja. Telepon. Sinyal elek buat Tommy. Metu ya Tommy. Seluler. Ya katanya sinyal elek Gus. Iya ning narukan sinyale elek ya. Ancen. Kecuali dia gue wifi pondok sini. Telepon. Yo. Suki dulu sih. Yi sampean wis sing isi yi. Shit. Tung nyiapna aku.
Perlu banget. Seluler. Dia coba dipanggil. Dia kan mau panggil juga. Iya. Mana tim? Terus pakai judul hotel. Euro. Aku saya jatuh rumah. Minggu. Masuk hilang. Halo. Halo Mas. Kemana aja Tom? Jangan pentingin aku lu. Pentingin sakit. Orang kita itu. Cepatnya kedua. Dari dan cepatnya loh. HP jadi kan. Sinyal kita parah nih, Gus. Sinyal naruhan ini. Gone tri paling ki. Asam ngece nomorku ya 1000. Orang mate tri neng desa kan ya elek. Oh, orang mesti. Halo. Nah iki. Sinyalmu. Go wifi Tom. Wifi ini Gus Bah Tom. Ngajimu neng dalam Gus Bah Tom. Ngajimu neng dalam Gus Bah. Sekolah itu. Ngerti wong akeh. Ada buat kafe malah. Aku tak kate video ya. Ya, gak usah video ra apa. Ya. Penting ya. Iya. Enggak nek salah bener. Kelokor Tom, suaramu kelokor. Nyala abang. Selamat iki suarane ini. Ya, agak salah ini. Halo. Nyaman. Halo. Adine ning moro ning dalamnya Abah Gus Bah. Oh ya. Sinyalmu abang, Tom. Iya, ini kayak yang ngono. Mesti. Iya. Terus piye Mas? Terus piye? Solusinya gimana? Solusinya? Lancar Mas. Ya Iki selancar kok. Dang. Lancar? Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwa an Abi Sufyan annahu qol, diriwayatkan dari Abi Sufyan annahu sesungguhnya Abi Sufyan berkata, arsalali Hiraqalu wa kuntu fi raqbi min Quraisyin bisyam. Arsala ngutus li engson sinten Heraklius wa kuntu lan ana sinten engson fi raqbin
yang dalam perjalanan bisnis min Quraisyin saking Quraisy saking Mekah Bisyam kelawan Syam. Pada ana mongko nyeluk ing kita sinten Heraklius fi majelis yang dalam majelis Heraklius. Wahaulahu lan iku setengah saking pinggir-pinggire sekitar Heraklius utawi udama Rum petinggi-petinggine Romawi. Sumada'a nuli nyeluk sinten Heraklius Tarjumani kelawan alih bahasa translator kelawan apa jenenge? Ya igulah penerjemah. Pakola nuli moko berkata sinten Heraklius atnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Halo. Halo. Lanjut Tom, Aman lanjut. nggak? Lanjut ya. Aman, lanjut. Oke. Lanjut. Hakola nuli moko apa? Berkata sinten Heraklius adnuhu marakno loncat ya. Sumada ahli tarjumani faqala ayyukum aqrabun nasaban bi hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Nulit moko takok sinten Heraklius tadi ayyukum utawi ana sapa sira iku aqrabu luweh parek apane nasabe bihadza rajuli kelawan ikilah wong alladzi kang yazumu apa nyangka ngaku sapa rajul sapa wong ki mau annahu sesungguhnya rajul iku nabi. Jadi Heraklius tadi menanyai kepada rombongannya Abu Sufyan siapa di antara rombongan itu yang lebih dekat nasabnya dengan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian kola berkata sinten Abu Sufyan Qultu moko ngucap kula Abu Sufyan tadi ana akrabuhum utawi aku iku akrabuhum luweh mempunyai kekerabatan yang dekat dengan wong iku mau rajul iku mau rupanya Kanjeng Nabi. Faqala adunuhu minni wa qaribu ashabahu waj'aluhu inda dhahri summa jadi terus berkata merintah sapa Heraklius adunuhu marakno sira minni ingsun wa qaribu lan parakno juga sapa asabahu rombongan kafilah Abu Sufyan iku mau faj'aluhum inda dhahri. Jadikan mereka semua dadekno rombongan Abu Sufyan mau di dekat saya inda dhahri. Di sekitarnya Abu Sufyan. Kumpulkan di situlah gampangannya seperti itu. Qala litarjumanihi merintah lagi sinten Heraklius tadi ke penerjemah Heraklius kul lahum ini sa'ilu hadza an hadzal rajuli fa in kadzabani fakadibuhu. Kul lahum penerjemah
katakan kepada mereka, kepada Abu Sufyan dan rombongannya, ini sesungguhnya saya iku sailun wong kang takok sailu hada wong kang takok iki takok an hadar rajul ing atase rajul iki mau rupane Kanjeng Nabi. Pak ing kadzabani nalika lamun jenengan Abu Sufyan iku nggoroi aku, nggoroi sing penerjemah iku mau, bakal zabu moko Abu Sufyan iku mau yang nggoroi Raja Heraklius iku mau. Lalu jawab sinten Heraklius, wallah laulal haya mana pemimpin iki Mas? Pemimpin man ayu asira alayya kadiban di Man kadzaba. man ya ala oh iki aku sing rada iki Mas iki sing fawallah iki aku sing rada gak mudeng iki iya iki maksudnya iki iya Allah laulal haya man ayu asira alayya kizban la kadzabtu alaihi. Maka demi Allah Oh itu min. Sorry. Tak kira man kadzaba tadi. Min ayu tira alayya. cara ngertinya biar aku tak angen-angen tak ora. Oke, sing tak apa ya? Tak pahami iki intinya iki disclaimer lah bahwa bakal ngapusi lah dengan percakapan ini tadi lah. Kurang lebih. Terus lanjutnya semua kanan nuli ono apa awwalu mas'alani annahu qala. Nuli ono pertanyaan pertama mengatasi tentang Nabi tadi annahu qala setuhune Heraklius bertanya, kaifa nasabuhu fikum? Iku piye utawi nasabu nasabe rajul iku mau fikum ing dalem sira kabeh. Fakul tu mau jawab sinten Abu Sufyan. Huwa fina du nasabin. Utawi rajul iku mau tegese Kanjeng Nabi Muhammad fina ing dalem kita ing dalem Quraisy iku du nasabin wong kang duweni nasab. Makola takok mana sinten Heraklius fahal sudah tahu jangan sebenarnya. Kola
Koyo wong Suaranya nggak kedengaran, Tom. Mas untuk sekolah Halo. Halo. Masuk, Mas. Masuk, Tom. Ya, walah. Mohon maaf. Sinyalnya hilang lagi. Lanjut ya, tak? Lanjut. Iya. Iya. Falkola hadal kaulu minkum ahadun qad qabla. Jadi apakah ada orang sebelum Nabi itu, sebelum Rasul ini sing mendeklarasikan dirinya Nabi? Kultu akan jawab sinten Abu Sufyan lah, tidak ada. Kola tanglet male bertanya lagi sinten Heraklius, falkan min abahi mim Malik ya, mim Malik. Falkana ana apa to ono iku min abaihi saking leluhur-leluhure rajul iku mau min Malikin saking raja kultun jawabi ingsun la ora kola takon maneh enten Heraklius fasyrofan nasi ittabi'uhu amdu afa'uhum utawi mulya fa asyrafan nasi utawi mulyane menungso mulyane penduduk ittabi'uhu iku atut nabi amdu afa'uhum utawa lemah-lemahe nas. Kultu jawab ingsun afa'uhum lemah-lemahe penduduk lemah-lemahe nas. Qala ayaziduna am yang kusun ayaziduna tambah am yang kusuna apa berkurang pengikutnya rajul iku mau pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad iku mau. Kultu jawab ingsun bal yaziduna aing semakin tambah banyak. Kala takok maneh fal yazid fal yuridu ahadum minhum suhtotan litini pada yadkhula fihi fahal yuridu mongko ono toh sing pengen sapa ahadum minhum salah sijine teko umate Nabi Muhammad iku mau ing suhtotan ya sing bendo sing marah sing menyesal lidini karena agamanya rajul ba'da ayadkhula fihi setelah masuk ke agamanya rajul mau. Apakah ada orang yang menyesal dengan masuk ke agama Islam? Mohon jawab ingsun
La, tidak ada. Kola tak mana? Fahal tarhamuna. Fahal tarhamunahu bil kizbi qabla ayyakul. Ana to apa ya? Menyaksikan sampean kabeh. Lulu. Ing rajul iku mau bil kizbi kelawan ngapusi qabla ayyakul sebelum menyaksikan, sebelum mendeklarasikan, sebelum mengaku beliau itu nabi. Qultu lah, Nabi sinten Abu Sufyan lah tidak pernah berbohong kan Nabi itu. Wala takok mana sing Heraklius tadi fahal yaghdur ya yaghdur ya fahal yaghdur maka ana ta nabi rajul iku mau pemecah belah ya pemecah belah kultu jawab ingsun la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Manahnu lan utawi ingsun utawi kita minhu ing dalam rajul fi muddatin ing dalam mangsa iki mau selama ini la nadri tidak pernah tahu, tidak pernah mendapati ing ma huwa fa'ilun fiha sesuatu tegese iki memecah belah atau berbohong tadi huwa fa'ilun rajul mau sebagai pelakunya kebohongan atau pemecah belah tadi. Ya sanggup ya. Jadi selama ini itu tidak pernah mendapati, tidak pernah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Gitu. Terus ya. Walam yumakkini kalimatun adkhala fiha syai'an ghairu hadzal kalimah. Walam yumakkini lan ora mampu sinten kula apa ya kalimatun iya oh ya walam yumakkini kalimatun adkhala fiha syai'an ghairu hadhihi kalimah. Walam yumakini lan ora mampu saya apa kalimah atau khalafiha yang mampu menjawab pertanyaan itu tadi syai'an ing jawaban ya ghairu hadhil kalimah selain jawaban ini. Jadi jawaban itu tadi itu ya yang bisa saya ungkapkan, yang bisa saya jawabkan itu ya jawaban-jawaban seperti Suaranya putus-putus, Tom. Suaranya putus-putus. Sinyalnya menek ning kenteng, Tom.
Halo, halo, Ya, halo, halo. jelas. Yuk, lanjut. Terdengar, terdengar. Nah, biar efisien nanti disingkat aja Tom. Nanti Tommy jelasin pakai bahasa Indonesia soalnya ada yang nggak paham bahasa Jawa nanti. Tapi yang mana nih bahasa Jawa aja. juga. Ya, silahkan untuk sambil menunggu Tommy, silahkan ayo Mas Rizam ini menerjemahkan dari apa yang telah dikaji tadi. Silahkan Mas Rizam. Yang saya pahami ya tadi itu Memilar. Oh, Tom, halo. bisa hierarki ya Heraklius. hierarkius Halo Tommy. ada Tom. kerajaan Orang rumah. kami udah mas Urung. Silakan Lizam. Ayo, Cici. Ayo, Sebentar. Sabri juga. Sambil menunggu Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu ini tentang Raja Heraklius. Oh, dari merupakan Raja Romawi itu mengutus bertanya kepada Abi Sofyan yaitu tentang diutusnya Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Raja Heraklius. Lanjut.
Ayo Rip, ayo. Menurut Ma'arif bagaimana sih tadi satu paragraf itu menjelaskan tentang apa? Ini kan diriwayatkan Abi Sofyan bahwa Heraklius mengutus Abu Sofyan dalam perjalanan dari Quraisy ke Sam. Terus lalu Heraklius itu mengajak dalam sebuah majlisnya yang ada di sekitar orang-orang pembesar-pembesar Romawi itu. Terus Heraklius itu mengajak ahli terjemah untuk bertanya kepada ini, bertanya kepada Abu Sufyan. Tommy udah masuk, Tom? Sampun. Tambah Ayo, cepet Tom. ya. Daripada kok. Mending nggak Ayo. usah banyak-banyak, yang penting kamu terjemahkan terus jelaskan tuh. Nggak usah sampai selesai. Iya. Oke. Iki mau kan wis iku lah. Sampai ndi mau? Sampai terakhir ya, akhir paragraf 1. Pertanyaan yang terakhir sing kola saya tak ke saya deh. Iya ta. Mas. Sama yak merukum. Kola tanggal sinten Heraklius sama yak merukum. Apa to sing diajak Nabi ku mau, rajul ku mau marang sampean kabeh. Kultu jawab ingsun, yaqulu wis apa? Dawuh berkata, sinten rajul lana ing kita ubudullah wa la tusyriku bi syai'aw wartaku wasraku ya. Wasraku maka ya butuh apa hukum ya muruna bisolati wasidiki wal afaf masulhi. Tom, suaranya sinyalmu jelek, Tom, nggak bisa dengar. Sementara diambil alih oleh dari GMI aja enggak bagus. Lizam dari Tebu Ireng tadi katanya mau bacakan juga. Lah masa nanti tak lanjutin, nanti Tommy nggak tahu di mana ya sampai selesai mana. Kasihan juga soalnya Tommy nyambung putus. Nah itu sih, ya soalnya dia kan di Rembang sih, pondok pesantren Kusba nggak ada sinyal bangnya. Ano wifi-nya tapi kita gak ada 3 santri mungkin. Orang oleh 3 santri. Jare Kusba, nanti kan Kusba mana? Ora mungkin loh. Soalnya nek kajian kan pasti pakai wifi. Wifi-nya sana. Ya wes diambil alih dulu aja wes. Nanti ini diterjemahkan aja nanti sambil menunggu Tommy. Silakan Mas Ma'arif. Jadi kan ya silakan Mas Ma'arif diterjemahkan. Lanjut jenengan wae, Mas. Ya, lanjut. Tadi kan udah sampai kepada Abu Sofyan itu ingin berkomunikasi sama Abu Sofyan. Heraklius ini berkomunikasi sama Abu Sofyan. Sampai dia itu memanggil 2 penerjemah. Dia itu bertanya beberapa pertanyaan. Apa sih pertanyaan itu? Silakan Mas Arif. Qala ayyukum aqrabu nasabun bi hadzal rajul alladzi yas'amu anhu nabi. Jadi dari barisan-barisan yang berangkat ke Quraisy ke Sam itu ditanya sama penerjemah 2 ini.
adakah di sini orang yang paling dekat dengan Nabi? Atau Rasul. Seseorang akrabun nasabem bihada, nasabnya paling dekat dengan seseorang yang dianggap sebagai Nabi. Terus kemudian Abu Sofyan menjawab, saya yang lebih dekat, anak akrabun. Terus kemudian bertanya lagi, ada ini dekatkanlah aku padanya. Dekatkanlah aku padanya dari pulau ini saya ada anhanda rojul. Dekatkanlah aku dengan orang-orangnya dan jadikanlah dia itu menjadi, maksudnya itu paling maksudnya itu Bertatapan. Berhadapan gitu. Terus ini gitu, intinya Raja Heraklius itu ingin komunikasi langsung dengan Abu Sofyan itu. Akhirnya kan penerjemah itu berkata kepada Abu Sofyan bahwa saya ingin bertanya tentang orang ini, tentang Nabi ini. Jika ketika kamu berbohong kepadaku, maka kamu akan berbohong kepada Heraklius. Fawahi laulal haya min ayyuk saro alayya kidban nakadzabta alaihi. Maka Abu Sofyan itu berkata bahwa demi Allah, selama dalam hidup saya tidak akan pernah mencoba untuk berbohong, karena saya sama saja berbohong atas Nabi Muhammad, atas Allah Subhanahu wa taala. Sumakana awaluma sa'alani anhu annahu qala kaifa nasabahu fikum. Lanjut. Bagaimana nasab Nabi di antara kalian atau kaumnya? Itu wafina dunasab, bahwa Nabi juga mempunyai nasab. Al-Qola, kemudian penerjemah tadi tanya lagi, Al-Qola hadal qaul minkum aduqatu qoblah. Apakah hanya kalian, apakah hanya kamu saja, satu orang saja yang mengatakan seperti ini, atau sebelumnya juga pernah ada? Itu la. Qola hadal qaul minkum. Apakah perkataan ini darimu saja, minkum dari kalian semua? Hadun kotu qoblah. Maksudnya gitu ya? Qoblah yang dalam qabilah. Apakah perkataan ini hanya kamu saja? Hanya kamu saja dari qabilahmu. Dari sebelummu deh. Dari qabilah dari sebelumnya lah, jawabannya kan tidak. Wala fahal kana min abaihi min malak. Apakah jadi nenek moyang, apakah dari nenek moyangnya itu adalah seorang raja? Terus kultu Abu Sofyan berkata bahwa lah, tidak. Qala fa asrafun nasi ittaba'uhu ummun du'afa'uhum. Maka dia Abu Sofyan berkata, "Lo, udah masuk Tom?" Sambut. Ayo, ini aja, kalau kamu sinyalnya jelek, jadi kamu ini aja sedapatnya, terus diterjemahkan aja, terus nanti lanjut tanya jawab. Apakah kebanyakan pengikut dari mereka itu orang duafa atau Qala ayaziduna am yang kusum? Apakah kaumnya ini bertambah atau menyusut? Kultu fal yazidun, bahkan meningkat. Qala fahal yuridu akum itu sakta lidini pada ayat lagu. Apakah ada seseorang dari mereka yang berkeinginan atau menyesal atas agamanya setelah dia masuk
Satoto. Tutu. Kola bala tatahammunahu. Lala. Mahu Tommy. Oh, lanjut. Terjemahan sama Ustaz Niko. Arif. Di sini. Fal tadhamunahu bil kadam qabla ayakula. Apakah Ayyaku lalahu kun fayakun. fal tatahamunahu bil kidbi qabla ayakula. Apakah hamun kan iki Konkret. Ya, jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Versi terjemah. Oh iya. Diriwayatkan dari Abu Sufyan pada Raja Heraklius memanggil Abu Sufyan ini ketika perjalanan para khalifah Quraisy ke Syam. Perjalanan kafilah Quraisy di negeri Syam. Kemudian Raja Heraklius memanggilnya untuk duduk di majlis di sekitar para pembesar Romawi. Terus kemudian dia mengundang penerjemah dan terjadilah percakapan. Qala Abu Sufyan fakultu, siapa di antara kalian? Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat dengan seorang lelaki yang mengaku dia sebagai nabi? Terus kemudian Abu Sufyan menjawab, aku yang paling dekat kepadanya. Terus Heraklius bertanya lagi, Atinuhu mini wa khuribu. Terus aku mau deh. Dekatkanlah dia Abu Sufyan ini padaku dan dekatkanlah sahabatnya di dekatnya. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakanlah pada mereka bahwa saya ingin bertanya tentang Muhammad. Apabila dia berkata bohong kepadaku, maka jangan kalian mempercayai aku. Jangan kalian mempercayai Abu Sufyan lagi. Demi Allah, jika tidak ada rasa malu pada diriku, niscaya saya akan berbohong kepadanya. Terus kemudian Heraklius bertanya, Abu Sufyan menjawab, demi Allah, jika tidak ada rasa malu dariku, niscaya saya akan berbohong kepadanya. Terus Heraklius bertanya lagi, bagaimana nasab keturunan Nabi ini dibanding kalian? Oh, dibanding. Terus Abu Sufyan menjawab, bagi kami Muhammad ini mempunyai nasab terhormat. Terus kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah hanya seorang yang mengatakan pendapat ini apakah hanya seseorang yang mengatakan pendapat ini saat ini atau sebelumnya juga ada pendapat lain? Kata Abu Sufyan, tidak. Terus kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah nenek moyangnya seorang raja? Abu Sufyan menjawab tidak. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah pengikutnya adalah orang-orang yang mulia, bangsawan, atau hanya orang-orang yang lemah? Kemudian Abu Sufyan menjawab, orang-orang yang lemah. Heraklius bertanya lagi, mereka bertumbuh atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, bahkan bertambah secara signifikan. Terus Heraklius bertanya, apakah seorang di antara mereka ini membenci agamanya telah memeluknya? Abu Sufyan menjawab tidak. Terus Heraklius bertanya lagi, apakah mereka menuduhnya berbohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Apakah sebelum Nabi ini memberikan sabda atau pernyataan selalu disangkal atau dibantah sama umatnya? Kemudian Abu Sufyan menjawab tidak. Terus kemudian Heraklius bertanya, apakah dia ini berkhianat? Abu Sufyan
Tidak, selama ini kami tidak mengetahui bahwa dia pernah melakukannya. Aku tak bisa mengungkapkan pernyataan selain ini. Jadi Abu Sufyan mengatakan kalau Abu Sufyan ini selama hidup bersama Rasul atau mendampingi Rasul tidak pernah menemukan kalau Nabi ini berkhianat. Oke, lanjut. Lulus. Sampai mau kan tadi Tommy sampai masih fakualitar Jamani ya. Jadi di atas sebelum itu. Terus pakai fakana kota lutun iya apakah golongan apakah umatnya ini memerangi bagaimana peperangan kalian dengannya? Terus kemudian Abu Sufyan menjawab, perang antara kami dengannya berimbang. Dia pernah mengalahkan kami dan pernah mengalahkannya, dan kami pernah mengalahkannya. Terus pertanyaan terakhir adalah tulis, apakah oh iya salah orang mendampingi, berarti Abu Sufyan ya juga dia. Enggak, dia posisinya masih kafir Quraisy. Jadi Sirah ini tuh waktu itu dia berdagang ke Syam dipanggil sama Kaisar Heraklius. Terus lanjut apa? Sorry. Terus Heraklius bertanya apa yang dia perintahkan untuk kalian semua. Dia menyeru kepada kami untuk menyembah pada Allah dan jangan menyentuhkannya dengan sesuatu. Meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang dan memerintahkan kami untuk sholat, jujur, menjaga kesucian dan silaturahmi. Seperti itu. Ya udah kan. Ya, sudah selesai gitu. Jadi kalau saya paham itu ya memang gitu ya. Hadis ini itu terjadinya itu ya itu tadi saat bisa Kanjeng Nabi. Jadi saat awal-awal Nabi diutus itu kan masih sering diperbincangkan kan, masih sering diperbincangkan di mana-mana. Soalnya kan kenabian Nabi Muhammad itu kan ma'ruf, terkenal di agama-agama lain. Jadi sudah bakal itu ono nabi akhir zaman. Nabi itu yang seperti ini. Dan itu Kanjeng Nabi. Nah, tapi menariknya gini, menariknya ini kan kalau hadis ini itu terjadinya saat awal-awal bisa Kanjeng Nabi, awal-awal diutusnya Nabi Muhammad. Lah ini rawinya ini kan Abu Sufyan. Lah kok dari Abu Sufyan gitu. Soalnya kan Abu Sufyan itu kan pada awal bi'sana Kanjeng Nabi itu kan masih kafir ya. Nah, tapi ini kalau pandangan saya, menurut saya itu hadis ini ya diriwayatkan Abu Sufyan dan terjadinya itu saat awal-awal awal-awal Nabi diutus, yang mana pada saat itu Abu Sufyan masih kafir. Tapi diceritakannya ini insya Allah itu setelah Fathu Mekah, setelah Abu Sufyan itu masuk Islam gitu. Jadi kayak cerita masa lalu lah gampangannya gitu. Tapi pada saat meriwayatkan ini cerita ning sahabat-sahabat yang lain itu sudah masuk Islam. Kurang lebih seperti itu kalau saya pahami ini hadis ini. Halo. Ya, lanjut Tom. Nah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti posisinya Abu Sufyan pas ditanya Heraklius ini udah masuk Islam atau belum? Belum, masih kafir itu. Ini kan soalnya kan masih anget-angetnya Islam. Masih anget-angetnya Nabi mendeklarasikan dirinya itu menjadi Rasul. Sebuah, ya, mempunyai ajaran Rasul, ajaran Islam itu tadi. Tapi menceritakannya itu setelah Abu Sufyan masuk Islam. Makanya bisa diterima hadisnya ini. Ya kayak itulah. Biar nih pas aku cilik aku gini, makanya ngono lah, makanya. Itu Abu Sufyan cerita masa lalu gitu.
Terus pandangan Heraklius? Kalau alasan-alasan Heraklius bertanya kayak gitu, pripun Mas? Alasan-alasannya Heraklius. Jawabannya itu Enggak maksudnya kenapa kok Heraklius tanya masalah ada seorang yang mengaku nabi. Itu alasannya Apa di yang terusnya itu nanti iya. Ente Soalnya di gini loh. paragraf terusnya itu. Soalnya itu kan kenabian Nabi Muhammad, kenabian Nabi terakhir itu kan ma'ruf sih, populer sih di ajaran-ajaran agama lain. Di Nasrani, Yahudi juga kan dikenal Nabi akhir zaman, yaitu kan yang Nabi itu tadi. Makanya siapa namanya Heraklius itu gampangannya mengcross-check dari Abi Sufyan tadi. Makanya kan pertanyaan-pertanyaan ini kan sebagai identifikasi dari Heraklius, apakah seperti ini, apakah Nabi yang di Mekah itu tadi sama dengan Nabi yang spesifik identifikasinya sama dengan Nabi yang dituliskan dalam kitab terdahulu seperti itu. Rom itu agamanya apa sih? Ini lali aku. Romawi itu Nasrani. Nasrani ya. Nasrani. Jadi kan Beliau Heraklius itu Nasrani. jadi kan itu tadi meng-cross-check antara Injil ya. Injil apa Taurat ya? Injil toh. Injil dan itu tadi ya, yang terjadi di Makkah itu tadi. Itu Rip. Nah, yang saya pahami seperti itu. Itu nanti yang bawahnya kan akan ada terusannya bahwasanya nanti Raja Heraklius seperti apakah sama dengan yang ada di kitab yang diterangkan bahwasanya Nabi itu nasabnya dari yang mulia, terus apakah Nabi itu dikhianati oleh kaumnya yang lemah, kaumnya dari orang lemah atau dari orang kaya. Itu dia kayak semacam cross check jadinya, apakah dia benar Nabi nggak yang ngaku ini, gitu, dengan apa yang saya terima di Injil pada saat itu. Walaupun yang perlu dipertanyakan malahan, yang menjadi pertanyaan sendiri, apakah Injil saat itu belum ditahrif, ataukah masih Injil yang benar-benar yang benar-benar masih asli dari Nabi Isa, gitu. Itu yang masih dipertanyakan. Kalau yang Injil yang belum ditahrif itu biasanya dipegang oleh orang-orang yang sudah sepuh. Cuman untuk Heraklius ini sepertinya belum sangat ke usia sepuh. Maksudnya beliau adalah kaisar-kaisar yang baru, bukan zamannya yang Nero. Kalau Nero kan itu tua banget, tapi beliau sepertinya Nasraninya nggak begitu kencang dengan agama yang lama. Kalau yang Heraklius kurang tahu ini, tapi nanti ada di beberapa kitab bahwasanya nanti Heraklius ini termasuk yang disurati Nabi untuk diajak masuk Islam. Itu ada suratnya yang mengajak bahwasanya Heraklius ini diajak Nabi untuk kalimatin sawa dengan pakai ayat qul ta'alau itom. Kalimatin sawa yaitu bahwasanya untuk mengesahkan Allah. Dan itu ada hadisnya sahih sih insyaallah. Coba nanti dicari di beberapa hadis kaum itu yang lebih paham lah. Gitu, itu mungkin yang pertanyaannya itu paling. Apakah Injil pas itu gimana? Heraklius itu udah masuk Islam belum itu? Nah, itu yang aku belum dapat keterangannya. Pas disurati Nabi apakah dikembalikan apa enggak tahu. Nanti ada keterangannya kan yang Najus itu kan, Raja Negus yang akan masuk Islam. Tapi kalau Heraklius belum tahu karena dia masih di daerah Romawi sana, dan kalau masuk Islam ya lebih besar ininya beritanya, tapi nggak terekam sejarah bahwasanya beliau masuk Islam apa enggak, karena kalau dilihat di beberapa literatur belum ada sih. Saya cari di beberapa sirah belum dapat ceritanya.
yang ditolak itu kan Romawi sama Oke, siap. Tapi pada intinya di bab ini itu untuk menekankan bahwasanya Nabi itu diakui di beberapa kitab yang lain, bro. Bahkan sampai Kaisar Romawi yang agama Romawi tadi itu Nasraninya besar, itu kaisarnya pun mengakui bahwasanya Nabi ini adalah Nabi yang asli. Ini sebagai penguat dari bab kemarin tentang hikmatul irsali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman, barangkali ini yang teman-teman yang ingin Mas Bintang bertanya. tambahin. Silakan Mas Bintang. Ayo. Oh enggak. Mas Bintang tadi cerita kalau apa sih mungkin ngomong itu ya. Ya aku yang cerita apa kok. Maaf Mas, ini pertanyaan pemuda tersesat tadi itu sempat nongol. Ini kan maksudnya ini kan ada lebih merujuk kepada salah satu kalimat sih sebenarnya kayak sebenarnya itu kan secara motivasi harusnya kan motivasinya Abu Sufyan itu buat ngomong jujur apa sih gitu loh. Soalnya dia kan sebagai orang yang musuhnya Nabi Muhammad saat itu seharusnya kan bisa seenggaknya ngomong hal-hal yang buruk soal Nabi gitu loh Mas. Nah itu kita yang di sini tuh pengen cari tahu itu kenapa Abu Sufyan malah jujur padahal yo musuhnya Dewi dan Romawi kan coro dikompor-kompori kan biar bisa bantuin dia kan lumayan gitu loh Mas. Seharusnya kan siasat politik tidak seperti itu. Nah, Kenapa gitu kok Mas. malah jujur? Kenapa kok malah jujur gitu nggak malah bohong? Kan kalau bohong kan lumayan itu Mas bisa buat memperkuat argumennya dia untuk memerangi Nabi Muhammad gitu. Dan sing kayak Ngoten Mas. juga. Sama-sama tentang Bintang ya. Halo, cek. Oh, kerung nggak suaraku? Meja Tommy sih loh. Monggo Tommy jawab saya tahu. Narasumber sih. Halo. Tommy ada suaranya. Oh, Tommy hilang nih. Ayo tanggapi. Jadi, iku demo berarti Bintang rungonan rapat nganu sih. Tenanan. Ya ngantuk wong izin di kamar mandi soalnya. Oh iya Mas. Iku mau kan udah dijelaskan sama Heraklius bahwasanya fa'ing kadzabani fakadzabu. Pokoknya udah di tadi ojo sampai ngapusi kan begitu. Lah inilah ketika sudah digitukan ini termasuk salah satu akhlak orang Arab yang apa namanya nggak munafik yang kemarin saya bahas bahwasanya orang Mekah itu nggak munafik bagaimana nanti ketika di Madinah banyak orang-orang munafik orang Mekah itu ya jujur gitu. Seri. Lagi, tapi kok di kitab itu kok menjelaskan kalau Abu Sufyan itu malah jawabannya itu fawahi laulal haya min ayu saro alayya kidban lakada beta alai. Lakada betul alai. Kenapa kok wahi kan katakannya Abu Sufyan itu belum masuk Islam. Seperti itu. Gimana itu? Ya, ini kan yang tak bicarakan dari kemarin itu orang Arab itu sudah kenal dengan Allah. Dia itu enggak kenal dengan apa ya? Ar-Rahim. Dia itu kayaknya enggak kenal dengan Ar-Rahim, tapi kenal dengan Ar-Rahman atau Ar-Rahim sih. Balik, Pokoknya dia itu lebih kenal kata-kata Allah. Dia itu sudah kenal bahwasanya Allah itu pencipta daripada langit sama bumi. Kemarin seperti yang saya sudah jelaskan bahwasanya ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, maka jawabannya la yaqulunna Allah.
Mereka jawabnya Allah. Mereka udah tahu. Jadi kata-kata wallah, billah, tallah itu udah jadi kata-kata sumpah yang sudah menjadi adat mereka dari dulu. Makanya kenapa nanti di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kata-kata wallah, tallah, billah yang menggunakan sumpah dengan kata Allah itu tidak boleh dibuat mainan, karena dulunya adatnya orang-orang Mekah atau orang-orang Arab pada saat itu menggunakan kata-kata itu hanya untuk sumpah-sumpah mainan. Jadi itu bukan untuk identitas Islam pada saat itu, karena orang dulu sudah mengenal Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi mereka juga menyembah hal-hal yang lain seperti berhala dan lain-lainnya. Gitu Gus. Oke, siap, matur suwun. Baik, ada yang bertanya, barangkali ada yang bingung atau ada yang masih ingin bertanya-tanya. Seharusnya asik sekali karena kita membahas tentang pendapat Heraklius, seorang raja Romawi yang mana dia sangat penasaran dengan apa sih perkembangan yang ada di dalam dunia Arab sehingga sampai berkata seperti itu. Bahkan kalau ini nanti dilanjutkan ada kalimat yang mana kan tadi bertanya kan mengapa apakah apa yang diajarkan Nabi Muhammad gitu kan. Menjawab Abu Sufyan menjawab mengenai Abu Sufyan menjawab yaqulu lana budu wa wala tusyriku, kita disuruh untuk menyembah Allah, jangan menyekutukannya kepada apapun dan jangan tinggalkan apa yang telah diperintahkan, ibadah yang telah diperintahkan oleh abaukum. Abaukum itu maksudnya Nabi Ibrahim. Wa ya'muru nabi sholati harus meninggalkan apa-apa yang telah disembah oleh nenek moyangnya dan diperintahkan untuk sholat, sedekah, saling memaafkan dan silaturahim. Jawaban dari Heraklius itu malah mengejutkan bahwa jika jawabannya seperti itu, fa'in kana mataqulu haqqan fasamyamluku maudiun qaddami hataini. Dia menjawab bahwa Islam, jika jawaban Nabi Muhammad seperti itu, maka saya yakin Islam akan mengalahkan kerajaan. Jadi itu sangat luar biasa yang karena itu diucapkan oleh rajanya sendiri. Dan ternyata memang sudah diterangkan di ayat Al-Quran ya, direkam di ayat Al-Quran nih. Ayat apa ini? Lupa saya. Apa Gus? Ayat apa? Ayat sing menjelaskan bahwa Islam itu bakal mengalahkan Romawi itu loh. Enggak tahu, saya enggak tahu. Nah, itulah itu. Oke, kalau sudah ini kan ada itu kalau yang tambahan nggak? tentang Romawi, Gus. Itu yang tentang Romawi, kalau yang di Al-Quran jelasnya itu malah Al-Quran itu lebih condong ke Romawi daripada Persia. Karena Romawi sama Persia ini kan musuh juga, musuh buyutan juga kan, dengan yang kemarin sudah diterangkan Romawi itu daerah yang timur kalau nggak salah ya kemarin, atau yang barat ya, atau sebaliknya lah, antara Romawi dan Persia. Yang Romawi itu Nasrani, Persia itu Majusi. Nah, ketika perang itu di Al-Quran dijelaskan, ghulibatir Rum, Romawi akan kalah dengan Persia. Tapi Allah nambahin nanti bahwa setelah kalah, mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi ketika Romawi setelah kalah, maka akan menang dan mengalahkan Persia. Itu salah satu kayak apa ya? Dukungan moral kepada sama-sama agama samawi antara Islam dengan Nasrani, daripada kemajusi yang dia bukan agama samawi lebih memilih untuk memberikan dukungan moral kepada Nasrani. Maka itu hubungan Islam dengan Nasrani itu sebetulnya harmonis pada dasarnya. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasanya ada berita baik tentang Romawi ketika dia sudah kalah, ghulibatir Rum, terus dikasih Allah kayak berita nanti Romawi bakalnya menang.
terus buah kayak dukungan moral bagi agama Nasrani atau Romawi pada saat itu. Itu sih mungkin sedikit kalau yang direkam Al-Quran tentang Romawi. Oke, siap, Yai. Terima kasih atas masukannya ini. Tommy, ini kamu masuk enggak? Ini suaranya kamu. Nggih. Oke, ini udah jam 10:30. Kamu konklusi aja, nanti setelah itu kita selesaikan diskusi di pagi hari ini. Jadi itu apa namanya? Kesimpulannya itu pada bab ini itu sebagai penguat, sebagai bukti lanjutan bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Kenapa? Karena itu tadi, karena Nabi itu kualifikasinya itu sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah populer di kitab-kitab agama terdahulu. Dalam hal ini itu dibuktikan dengan cek dan recheck apa jenenge? Apa namanya? Validasi dari Raja Heraklius itu tadi. Seperti itu. Ngoten, Mas. Oke, Tom. Terima kasih. Semoga besok ke depan sinyalnya lebih bagus ya, Tom ya. Amin. Alamat. Dengan kuota. Oh, gak ngirim kuota. Kalau soalnya Iki mau maaf iki soalnya kan niku paketanku pas entek iki mau sing iku. Oh, aduh, Mas. Wifi aula ganti dinggo ta, Tom? Digawe, Mas, tapi pas acara tak biasa nih. Ya, terima kasih yang sudah hadir di GMI, Mas Marif, Mas Bintang, Mas Ferry, Mas Niko, dan Mas Nafi. Mas Lizam. Ada juga yang dari Zoom, Mas Labib, Mbak Devi. 14 ini apa nih? 14. Eva Resti, Eti Nur Isnaini, Rika, Santri Kalong, dan Sayyidatul Umma. Santri Kalong siapa ini? Santri Kalong, coba keluarkan suara. Mbak Mila ya, Mbak Mila juga udah hadir. Besok kita akan belajar juga dengan Mas Asep Saifur Rahman ya. Ini santri luar biasa dari alumni Apik. Alfa dulu, Bapak Mbah Dimyati Rois. Besok tentang Negus dan surat-surat yang telah dikirimkan Nabi Muhammad kepada bangsa Negus. Ini seru sekali ini nanti besok, semoga lebih bagus, lebih baik sinyalnya. Terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy semoga ngajinya lancar dengan Gus Baha, dan salam buat Gus Baha dan keluarga nggih. Gus nanti jadi mantune Gus Baha. Ojo suwe-suwe ning pondok Gus Baha kan dari mantune lho. Terima kasih teman-teman. Kita baca wal asri sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.